يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا. Bapak jamaah sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas fikihnya lagi. Kita selama muslim kita mulai kembali merasa masih berkenaan dengan sholat dua hari raya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa salatul aidain ay al-fitri wal adha. Fasal berkenaan dengan sholat dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib tapi sunnah muakkadah. Jadi sunnah itu ada dua, ada sunnah yang kadarnya biasa, ada sunnah muakkadah. Akkadah yu'akkidu artinya itu dikuatkan, ya, kuatkan. Akkadah yu'akkidu menguatkan, taukid kuat, ya. Muakkadah artinya dikuatkan. Maksudnya apa? Kalau ada sunnah muakkadah, yaitu Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan sama sekali kalau sunnah muakkadah. Ya, Rasul tidak pernah meninggalkan sama sekali dalam keadaan apapun. Itu diantara hukum sholat sunnah muakkadah itu, ya, selain dari rawatib yang kemarin kita sudah pernah singgung, itu diantaranya adalah witir, tahajud, itu sunnah muakkadah. Wa tasrawul jamaah walimun farid wa musafir wa hur wa 'abdin wa khunsa wa imra'at, ya, wa imra'atin, ya, la jamilatin wa la zafi hayatin. Disyariatkannya itu jamaah, ya, syariatkannya itu jamaah. Walimun farid, dan juga untuk sendirian. Musafir, orang yang bepergian, orang yang merdeka, seorang hamba, khunsa. Bukan unsa, tapi khunsa pakai kha. Khunsa ini artinya adalah orang yang memiliki dua jenis kelamin. Kita nggak sebut bencong, karena kalau bencong itu sebenarnya tahanus itu laki ke perempuanan. Bencong namanya itu bahasa kita. Waria, bahasa sekarang itu disebutnya waria. Kalau dulu sebutnya bencong. Dalam fikih nggak mengenal istilah bencong. Jadi orang khunsa itu orang yang memiliki jenis kelamin dua, ya. Wamra'atin, dan juga seorang perempuan. Tapi di sini adanya nih, la jamilatan wala zati hayah, yang tidak jamilah, yang nggak cantik kalau mau berjamaah. Jadi katakanlah situ, ya. Sehingga wala zati hayah, yang juga kalau gerak-geriknya itu tidak apa ya, situ bingung. Nggak gemulai. Kalau bencong itu jadi maksudnya kemana ya? Laki. Kalau laki dasarnya laki. Ya. Kelakuannya ke perempuan. Laki, hukumnya fisik. Jadi berdasarkan kelaminnya aja. Kelaminnya. Nah, kalau khunsa itu bahwa itu yang memiliki dua jenis kelamin. Nah, mana tuh dia? Itu ada hukum sendiri. Khusus sendiri. Nanti dalam hukum fikih pun dalam pembagian warisan dia tersendiri. Dia itu dua kali. Karena itu orang yang khunsa itu harus dioperasi, dia harus memilih ke perempuan atau ke laki. Tapi kalau bencong itu penyakit. Dalam fikih itu kagak ada, Pak. Kalau bencong laki-laki.
laki-laki. Makanya kalau dia meninggal, yang meninggal laki-laki. Karena fikih itu melihat zahir, bukan melihat aspek batin. Dia zahir. Jadi kalau dia punya batangan, laki. Terserah dah lu mau dandan gaya perempuan, kayak apa. Kalau ceritanya si Dorce itu bagaimana? Nah itu udah berarti kan udah operasi. Ya, Nah setelah operasi dia menjadi perempuan. Udah hukumnya perempuan. perempuan. Ya. Iya, hukumnya perempuan. Jadi lakinya udah nggak ada. Udah nggak ada. Makanya kan statusnya itu dia harus proses pengadilan. Jadi nggak sembarangan, Pak. Dan ini banyak kejadian di Indonesia, bukan satu kali, dua kali yang memiliki dua jenis kelamin. Dulu ada atlet Lampung angkat besi tahun 80-an, lifter angkat berat, dia juara mulu. Terus lalu menikah, Pak. Nggak punya anak. Akhirnya diperiksa ke ahli kandungan, ternyata kagak punya rahim. Ternyata ada kelamin yang, jadi dia punya dua. Akhirnya dipilih laki atau perempuan. Kemudian dulu di Jawa Tengah kalau nggak salah, itu pun sama perempuan, tapi tingkah lakunya laki. Dia demen banget laki. Tapi belum sempat menikah. Akhirnya pas SMA diperiksa, kenapa? Karena sudah sampai SMA nggak head. Ya, head. Diperiksa ke ahli kandungan, ternyata nggak punya. Agak ada rahimnya. Maka diganti dan ikut ganti nama semua. Jadi Pak, kenapa? Ternyata nyelip dan itu kejadian. Dalam dunia medis itu ada istilahnya, saya nggak tahu ya ada istilahnya. Cuman kalau untuk memutuskan dia laki dan perempuan secara fisik kalau ada dua kelamin itu enak Pak. Enak, dalam artian secara fisik ada. Ini terkadang yang jadi masalah itu kromosom. Ini macam-macam Pak ya. Kalau dalam kesehatan itu ada 6 aspek yang harus dipenuhi. Selain rahim, kromosomnya. Ada kromosom laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki XY, kalau laki perempuan Y. Ini juga dilihat juga. Ya, kalau kita makanya dalam fikih itu melihat di luar dari medis ya, kita melihat dari sisi zohirnya. Jadi dua kelamin itu bisa dilihat secara kasat mata, bisa ada kontol dan memek. Ada, kelihatan. Dalam itu ada. Kelihatan ada, memang ada. Ada yang nanti ketika saya bingung nih ya. Kita jelasin secara dewasa. Fikih. Ya, nih secara fikih ya, secara fikih. Secara fikih kita dewasa memang ini ada pembahasannya. Jadi nanti ketika dia cenderung ke perempuan, walaupun dia sudah punya batangan, tapi ada lubang kecilnya ketutup, itu nanti dibuatkan Pak. Jadi dipotong. Ternyata saya kira itu dipotong habis. Ternyata enggak Pak. Itu dipotong, kemudian nanti dimasukkan ke dalam, sarafnya tetap dibuat. Jadi dia tetap punya syahwat dan kalau berhubungan dengan laki-laki pun dia tetap merasakan. Jadi syahwat itu harus, karena ternyata ketika dimasukkan begitu, ini ada bagian-bagian macam-macam lah. Saya melihat secara medis. Kalau bapak-bapak mau buka di YouTube itu ada tentang operasi ginekologi. Kalau ini kan kandungan tuh, itu ada. Bagaimana seorang laki-laki berubah menjadi perempuan, perempuan pun berubah menjadi. Tapi ini bentuknya animasi, bukan orang benar. Bentuknya nih animasi. Jadi ada warna biru merah gitu, itu surat urat saraf, urat kemih, itu semua itu cara motongnya gimana itu ada, jahitnya gimana itu ada. Tapi bentuknya animasi. Ya. Jadi fikih itu melihat hukum secara zahir. Kalau khunsa dalam hukum waris itu dihitung 2 kali. Satu sisi dia menjadi perempuan, satu sisi dia menjadi laki-laki, kemudian diambil jalan tengah. Kalau nggak ada operasi, Kalau nggak ada operasi, tinggal pilih, kelihatan zahirnya aja. Salah satunya. Jadi itu jarang Pak. Kasusnya itu jarang. Tapi di Indonesia sudah kejadian berapa kali. Kalau dulu saya belajar memang ada itu operasi. Nggak ada. Unsa aja memang. Nah kalau sekarang suruh dipilih. Karena kan dunia medis sekarang kan sudah memungkinkan canggih. Kan? Jadi silakan. Kenapa? Karena biar nggak bingung Pak. Coba kasihan kan. Ini kasihan. Ke laki-laki sholat nggak bisa,
ke perempuan posisi, maka dia tersendiri. Dia bermakmum boleh pada laki-laki, tapi nggak boleh bermakmum pada perempuan. Jadi imam pun nggak boleh. Kasihan, karena nih baik lagi Pak, kalau khunsa itu takdir, yang dia tidak bisa memilih. Jadi takdir itu kan sesuatu yang tidak bisa memilih. Tapi kalau dia dari laki-laki, gitu kan, kemudian agak kebencong-bencong itu penyakit dan itu menular. Jadi penyakit menular. Itu penyakit bawaan dari Apa nih? Penyakit itu penyakit. Penyakit. Itu penyakit bawaan dari lahir atau proses pasca Lingkungan. Ya, Jadi kalau kita lihat ya dalam beberapa buku itu ada yang disebut bahwa tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh 7 faktor. 7 faktor. Pertama orang tua. Jelas kan? Orang tua. Ini pengaruh banget buat anak. Tapi ketika orang tua nggak bisa mempengaruhi, apalagi sekarang orang tua sudah mulai kerja luar biasa, dan anak-anak mulai hidup tidak terpengaruhi lagi oleh orang tua. Jadi pengaruh orang tua itu sudah minim. Yang kedua itu lingkungan, di mana dia tinggal, di mana dia bergaul, di mana dia bersinggungan. Oh, dalam ilmu IPA itu disebut habitatnya, gitu kan? Di mana? Jadi kalau dia ngumpul sama perempuan terus, coba belajar bahasa gaul, coba dapat anak-anak yang ikut sama bahasa gaul nempel tiap hari, bahasanya bahasa apa? Bahasa gaul. Nah, sekarang kalau dia ngumpul sama orang yang tulang lunak, saya nyebut itu tulang lunak, ya, orang-orang yang tulang lunak, laki-laki tulang lunak, itu ya pasti akan begitu. Apalagi dia tiap hari ketemu perempuan yang kayak begitu semua. Jadi, nah yang kedua, yang ketiga itu apa yang dia lihat, informasi yang dia dapat berupa media, sosial media, pengaruhnya banyak. Buku yang dia baca, ya, pendidikan yang dia dapat. Ini, ya, ini diantaranya, ya, diantaranya. Jadi, dan itu apa? Kenapa dibilang menular? Ini saya tahunya karena dulu saya punya sepupu jauh tuh, ya, karena lain ibu sepupu. Itu awalnya biasa, kemudian khusus salon, khusus cukur rambut. Ketemu yang begitu, tiap hari, lama-lama godek. Lama-lama godek terus sampai umur ya seumuran saya sampai sekarang. Dengan rambut panjang, kuncir mulai, pakai sifat mati. Sekarang kan begitu. Iya. Apalagi sekarang disebut dengan laki-laki metroseksual. Tapi kenapa dia bisa punya anak ya Ustaz? Tetap punya. Ya kalau nikah ya punya. Secara biologis kan ada. Ini penyakit psikis. Secara psikologi dia menjadi perempuan. Setelah dia kawin punya anak. Tetap punya. Nafsu ada. Tetap punya anak. Cuma ya begitu akhirnya kemungkinan dia 2 lalingnya nanti memiliki 2 yang disebut dengan bioseksual, keinginan hubungan kepada 2 jenis kelamin, laki-laki ayo kepada perempuan ayo. Akan begitu. Tapi kepada perempuan itu biasanya karena lingkungan keluarga yang menuntut dia harus nikah. Seperti itu, ya, bukan kawin, udah kawin, tapi secara hati gue lebih suka pada laki-laki. Seperti itu. Makanya yang disebut dengan laki-laki kemayu ya. Ini hati-hati. Memang agak susah, Pak. Nah, ini yang terjadi. Ini sunnah wa kada. Wa imra'atin jamilah zawjatan terjadi. Ambal ajus adapun ya, orang-orang yang sudah tua ya,
Fatahat doro aida fi siyami baitiha bilatin. Maka hendaknya dia hadir di sholat id dengan baju sudah rapi semua dari rumahnya, bilatin waktu ya, itu pun tanpa minyak wangi. Jadi hati-hati Pak ya, perempuan-perempuan yang cakep kayak gitu. Ini tadi agak koma, saya bacanya agak salah. Nah, bagi perempuan yang tua datang ke id itu nggak boleh pakai minyak wangi. Dianjurkan untuk tidak memakai tip itu minyak wangi. Tapi kalau yang perempuan yang cakep, yang zata, yang masih memulai, ya itu dianjurkannya justru sholatnya di rumah. Hah? Sholatnya di mana? Di rumah. Kenapa begitu, Pak? Sekarang kita tanya bareng-bareng. Sholat Jumat diharapkannya tidak perempuan kan karena mengandung fitnah. Yang kemarin kita bahas ya Pak, masih ingat ya? Nah sekarang kok itu yang sudah muakkad ya, justru wanita perempuan yang cakep-cakep nggak dilarang. Ini yang terjadi, sebenarnya masih tetap terikat dengan sholat Jumat. Makanya dikatakan di sini dikatakan fa'amal ajus, ada pun orang-orang tua pakai yang rapat dari rumah tanpa wangian. Harus sunnah ya pakai wangi-wangi. Tapi khusus buat perempuan memakai wangian kan, perempuan itu memakai wangian hanya untuk suami. Karena tidak bolehnya perempuan pakai wangian menimbulkan. Iya. Kalau laki-laki disunahkan, laki-laki nih umum disunahkan semua. Tapi kalau perempuan disunahkan memakai wangian hanya untuk suami, bukan untuk orang lain. Karena berhiasnya seorang istri itu hanya untuk suaminya. Jadi memakai macam-macam lah pokoknya dah yang paling tuh wangian semua. Tapi ada Al-Quran yang mengatakan Zainu indah kulli masjidin, itu kan hiasilah. Bukan. Nah, zain itu artinya adalah memakai pakaian. Zain itu bukan artinya berhias, tapi artinya memakai pakaian ke masjid dengan menutup aurat. Memang ayat zain ya? Iya. Itu artinya adalah kenakanlah pakaian dalam menutup aurat. Itu kan dalil syarat sahnya sholat. Dalil syaratnya sholat adalah zain, indah masjid. Nah, jadi setiap masjid pakai yang baju yang menutup aurat. Kemudian dari situ baru turunan itu Pak. Turunannya apa? Disunahkan memakai baju putih yang rapi, yang bagus. Kemarin tuh sholat Jumat ingat. Jadi setiap ke masjid itu runtutannya itu yang bagus, yang indah itu semua. Tapi bagi perempuan tetap syarat memakai pakaian dalam menutup aurat itu berlaku. Ya. Nah, dalam ayatul ahkam berkenaan dengan menutup aurat bagi perempuan itu diantaranya adalah mengenakan pakaian yang tidak berbentuk tubuh. Jadi kalau dia pakai bentuk tubuhnya itu nggak berbentuk. Yang gombrong. Yang gombrong gitu makanya. Jadi nggak boleh kayak lepet gitu ya. Kalau pres itu nggak boleh kayak lepet gitu ya. Kayak lontong diikat itu nggak boleh. Padahal enak banget lihatnya dia gitu. Kalau bini sendiri nggak boleh. Ini masalahnya bini orang. Nah, Bini sendiri bos. bini sendiri. Nanti ada ilmu psikologi itu. Kalau kemudian psikologi begini Pak. Kalau seorang laki-laki belum menikah, kemudian dia berkumpul dan di situ ada wanita, maka dia akan melihat pada satu wanita. Itu psikologinya. Namun ketika dia sudah menikah, maka yang dia lihat bukan lagi satu wanita, tapi beberapa. Ya, dan psikologi begitu. Dia kan udah kedengaran tapi di sini. Emang ada dasarnya, maka saya pas ketika baca itu senyum-senyum. Iya, kenapa? Karena kan belum menikah kita incar satu. Tapi kalau sudah menikah, ini di rumah tiap hari masa kita mau makan soto asam mulu kan nggak mungkin. Jadi buat hiburan. Justru itu wanita itu harus dibatasi. Itu yang pertama. Yang kedua,
tidak boleh memakai pakaian yang senada dengan kulit. Oke, suaranya. Warna itu nggak boleh bagi perempuan. Karena seolah-olah dia pun tidak. Dan sekarang masalah punya nggak kulit. Kayak kulitnya ya. Iya, sewarna dengan kulit. Ya, jadi seolah-olah dia nggak pakai baju. Iya. Kayak Nah, Iya. Lihat di mana? yang ketiga tipis, itu nggak boleh. Tipis. Nah, yang keempat ini ikhtilaf para ulama adalah bercorak yang membuat orang senang. Kalau sekali nggak boleh ya. Udah gitu. Kalau ini Kan memang nih hadis ini nih kadang terpesetin yang dibilang pandangan pertama untukmu dan yang kedua itu adalah darimu. Ngerti nggak? ya betul. Dalam kayak pikir kan gitu. Jadi kalau kita ngeliat perempuan lewat sekali ya udah, jangan matanya ngikut. Nah, ini beda. Kalau mata ngikut tuh beda. Kalau sekali lewat udah biarin aja. Ada parasan gini. Datangin. Nah, Kalau sekali lihat nggak apa-apa ya boleh. lo mentang-mentang sekali ngelihat nggak apa-apa, tapi nggak kedip. Jadi kalau sekali ngelihat itu nggak sengaja. Boleh ya. Nah, ya benar. Wes, Memang susah yang satu itu kan. Susah. emang susah. Karena itu begini Pak. Nih, coba dah kalau kita buka bab tentang wanita satu dalam surat An-Nisa. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati. Pertama apa? Nisa. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dihiasi dunia ini dengan keinginan-keinginan kita berupa apa? Pertama berapa? Jadi perempuan ini perhiasan. Jadi perhiasan aja kita kalau lewat ya pasti namanya hiasan dunia. Tapi harus digaris bawahi Pak, yang namanya hiasan itu bukan hakikat, cuma hiasan, ornamen. Jadi ornamen dunia itu ya, makanya dunia tanpa wanita nggak indah. Tapi itu bukan pokok, ngerti nggak? Jadi kayak bangunan inti yang penting ada pintu, fondasi, semua kebangun ya. Nah hiasannya apa? Ya tempelan-tempelan gitu kan. Nah wanita itu syahwat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Itu hiasan-hiasan yang ada di sebuah bangunan. Inti bangunan tidak. Cuman terkadang kita lupa perhiasan itu menjadi banyak hiasan. Aksesoris. aksesoris. Cakep. Aksesoris. Jadi yang namanya aksesoris itu Pak bukan inti, bisa dilepas. Terkadang kita terbalik, aksesoris yang kita ambil, pokoknya kita tinggal. Pokoknya apa? Ya apa? Makanya kan kalau kita baca lagi di surat Al-Kahfi itu ada tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun, kan itu. Harta dan anak-anak itu hiasan dunia. Tapi sebaik-baik perhiasan apa? Sebaik-baik nikmat di dunia. Perempuan yang soleh. Hanya istri soleha. Ya kan? Ya khairul mata di dunia al-mar'atus soleha. Tapi apakah mar'atus soleha itu kita dapat ujung-ujung? Ya enggak. Mar'atus soleha itu butuh didikan. Baik didikan dari orang tuanya ataupun didikan dari suaminya. Iya, yang penting sekarang suaminya dulu harus soleh. Banyak faktor. Ntar kita cerita istrinya Fir'aun, suaminya yang nggak soleh. Balik lagi bebek bobot di bibir. Kemudian ada agama. Karena itu ketika Rasul mengatakan bahwa pilihlah wanita, nikahilah wanita karena 4, agama kan terakhir. Sebenarnya Rasul itu menginginkan kita itu untuk memilih dari keempat ini mana yang kau pilih sebagai skala prioritas. Agama terakhir. Ya, ini kan kalau berurut begini bukan berarti urutan, enggak. Kayak kita pilihan ganda A, B, C, D. Nah, kira-kira
pilih yang mana nih? Nah ternyata secara manusiawi kan kita melihat pandangan pertama apa Pak? Mohainya tak. Ya kan, selera pertama. Ini gini Rasul itu kan kalau kita betul begitu, apanya sih? Oh ternyata terkadang kita balik lagi karena perhiasan yang kita lihat kan cakep Pak. Cakep apa cantik? Nah, di dalam perhiasan kan begitu kan kita lihat cakep nih buat di tangan kan gitu. Iya, iya. Ya, udah cakep begini baru tanya kan harganya berapa nih? Gitu kan? Baru tanya harga. Oh saya tanya harga dari mana nih barangnya? Nah kita pakai udah terserah nah mana deh halal apa haram usah belakangan yang penting gua bayar nah. Gitu kan? Makanya kalau ditanya apa mau yang murah mau yang mana walaupun itu black market kan kayak begitu Pak. Nah ini yang terjadi. Jadi Rasul itu sebenarnya bukan berurut tapi memilih. Maka dibilang sebaik-baik wanita adalah agamanya. Ini pilihan berarti. Bukan urutan, pilihan mana yang kau pilih dari keempat kriteria ini. Makanya baru banyak kan tiga ini bahkan tapi agamanya tidak. Cantiknya, umurnya, keturunannya, agamanya. Tapi sebenarnya ya mama paling gampang kalau kita asal mau ngomong bagi yang belum kawin. Asal mau ngomong, iya asal mau ngomong gampang. Mau nikah, asal mau ngomong aja kawin selesai. Ya repot-repot amat. Tidak, pasti lama itu lah. Ya nggak ada. Ya, karena kan di kebudayaan kita, ya udah ntar kita bokit di bok kawin nih. Tunggu dulu. Mau lagi. Buat anak muda, anak partner. Ini cantik nih, cewek. Wah cantik. Gimana supaya di dalamnya juga kelihatannya? Gimana caranya? Ya kita kan wah cantik banget, nggak taunya di sininya ada apa, di sininya ada apanya, gimana tuh caranya? Lu beli kacamata tembus. Kan nggak mungkin kita sebelum kamu buat telanjangin dulu, nggak mungkin kita. Penting hatinya. Kata siapa? Tahu dulu boleh. Dalam bab khidbah, ini yang terjadi di kita. Bab khidbah, bab melamar, itu kan perempuan yang datang, bukan laki. Iya maksudnya misalkan si Dul nih, Iya. pacaran sama si ini, nggak mungkin kan Dul, pada lurus ya. Awat nih, nah supaya Dul itu tahu oh dia mulus. Baca dah sekarang surat Ar-Rum ayat 21. Ar-Rum ayat 21. Ini yang terkadang kita agak salah dalam memahami ayat tersebut. Itu ada wawu atof. Wawu atof. Wawu atof itu artinya wawu penghubung antara kalimat satu dengan kalimat sebelumnya atau kata yang satu dengan kata yang sebelumnya. Sehingga kedua kalimat tersebut atau dua kata tersebut memiliki kedudukan yang sama. Ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas. Ya. Ittaqullah. Ya ayuhan nas taqu rabbakum wallazi khalaqakum wallazina min qablikum. Ya. Min ayatihi. Ya saya jadi baca surat Al-Baqarah sama surat An-Nisa. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Waja'ala. Pertama kan khalaqah. Coba bawa dengar ya. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa tanda-tanda kekuasaan Allah? Yang pertama, Allah menyebut khalaqah. Ya, allazi khalaqakum allazi khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dia telah menjadikan untukmu azwaja, pasangan dari diri kamu, ya kan? Khalaqakum ya khalaqalakum min anfusikum, dari dirimu azwaja litaskunu ilaiha, sebagai agar kamu tenang ilaiha, kepadanya. Ada ketenangan. Ini tujuan dari rumah tangga adalah tenang bagi laki-laki. Jadi perempuan itu sebagai penenang. Jadi kalau boleh dilihat itu, akhirnya kan itu menjadi zohiri. Ya. Risikonya jangan sampai gagal kan. Nah iya gitu makanya ini. Makanya ini kan baru proses doang. Ada hubungan dengan ayat-ayat yang lain. Satu.
Yang kedua, terusin ayatnya coba. Ada wawu, ada khalaqa, ada waja'ala. Waja'ala itu fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Allah telah menjadikan di antara kalian cinta dan sayang. Jadi sebelum kita bertemu pun Allah sudah menanamkan cinta dan sayang. Cuma kita belum menemukan nih. Secara fisik belum ketemu, tapi cinta dan sayang itu sudah ada bersama pasangan masing. Jadi ibarat baut nomor 9 ketemu dengan mur nomor 9. Allah sudah ciptakan semua ini. Sama pasangannya sudah ada ya. Udah. Yang mungkin nomor 8 ya. Kagak mungkin. Cuman yang jadi masalah ini kan doi, ada yang udah kencang, makanya disebut dengan misakon ghalidho, perjanjian yang sangat kuat, masuk kencengin, yang disebut dengan akdun nikah. Akad itu kan ikatan ya, diikat yang kenceng, dikencengin bautnya, umurnya melalui akdun nikah. Udah kenceng, udah selesai, balik lagi Pak. Buka al-rijalu qawwamuna 'ala surat Nisa lagi tuh. Ya, jangan sampai tugas laki-laki dan tugas perempuan ketuker. Ketika terjadi pertukaran tugas, repot. Jangan sampai laki-laki bosan. Nah, gitu kan? Nah, kalau mau lagi, Ustaz boleh nggak 2, 3, 4 buka lagi An-Nisa. Tapi sebelum kita baca itu, ternyata ayat sebelumnya itu berkenaan dengan yatim. Kemudian dengan hak-hak yang yatim, penguasaan hak baru. Nah, di sini nanti banyak hukum fikih yang keluar bawah sekalian. Untuk milih 2, 3, 4. Tuh, ya. Jadi baik lagi, cinta itu sudah ada. Dan kalau orang sudah cinta dari hati, dia keluar fisik itu nggak dilihat. Saya lagi ya. Orang kalau sudah cinta, fisik itu enggak. Kenapa? Selera akan berbeda. Itu kalau hubungan dengan anak yatim lain itu malah situ pilihan makan itu atau walaupun itu apa maksudnya itu? Nah, Pernikahan dihubungkan dengan anak yatim. nah ini kan jadi pertama. Itu kan yang pertama ayatnya berkenaan dengan wa'atul yatama. Ini berkenaan dengan pemberian hak anak yatim. Jadi ketika kita menguasai harta anak yatim, kecampur dengan milik kita, itu hati-hati. Satu hati-hati. Hati-hatinya dalam artian apa? Jangan sampai kita memakan harta anak yatim tersebut. Ya. Jangan memakan harta anak yatim. Satu. Yang kedua, terkadang ada titipan. Ya enggak Pak? Titipan kan? Kan yatim itu ada 2, ada yang kita asuh, ada yang enggak kan? Orang nitipin ke kita kasih kan? Nah ini yang menimbulkan ditakutkan, dikhawatirkan terjadi fitnah. Di sebagian ya, tafsirnya nih, sebagian. Sehingga apa? Daripada menimbulkan fitnah, kenapa nggak dinikahi ibunya?